Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rifki Agung Febrian dengan kode asisten IKI. Hari ini kita akan menjelaskan modul 5 yaitu tentang fungsi nih. Nah, mungkin kalian penasaran kan fungsi itu seperti apa? Disimak ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan kalian mempelajari modul 5 ini, kalian akan mendapatkan beberapa pemahaman ya, seperti memahami penggunaan fungsi pada bahasa C, memahami struktur fungsi pada bahasa C juga, dapat membedakan jenis parameter fungsi pada bahasa C, dan dapat dapat membuat program menggunakan fungsi pada bahasa C. Nah, selanjutnya kita lanjut aja nih ke definisi. Nah, fungsi merupakan subprogram yang sangat bermanfaat dalam pemrograman, terutama untuk program yang sangat besar. Misalnya, kita memasukkan fungsi rumus luas prisma segi 4, maka kita hanya perlu menuliskan rumus luas prisma satu kali saja pada fungsi tanpa harus menuliskan berulang kali pada program utama. Jadi kalian nggak usah bikin banyak-banyak, cukup satu kali saja, maka kalian bisa gunakan rumus itu di program. Nah, di sini adalah istilah-istilah penting fungsi ya yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah variabel lokal, yang kedua variabel global, yang ketiga parameter aktual, dan yang keempat parameter formal. Selanjutnya, di sini kita akan membahas lagi lebih mendalam lagi nih di fungsinya. Fungsi adalah sebuah potongan kode yang ditujukan untuk menjalankan tugas yang spesifik. Tugas tersebut membutuhkan informasi input sebelum atau sesudah penulisan program utama. Bila dibuat sesudah penulisan main, maka harus menuliskan prototipe fungsi di bagian atas program. Nah, jadi di sini kalian bisa dikasih pilihan nih antara kalian mau bikin sebelum atau sesudah. Jadi kita mulai contoh dari penulisan fungsi setelah dulu nih. Nah, prototipe fungsinya di mana? Ini adalah prototipe fungsinya di sebelah sini nih. Nah, aduh kepencet maaf. Nah, ini setelah void main. Nah, di sini adalah prototipe fungsinya. Karena di India ditulis setelah main nih, yang int tambah, integer A, integer B, integer C, C sama dengan A plus B. Ini adalah prototipe fungsinya guys. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penulisan fungsi sebelum main. Nah, di sini kalian bisa lihat kan nih, di sini sebelum main, di sini ada prototipe fungsi nih. Nih integer C sesuai dengan A plus B, return C. Nah, ini. Nah, kita akan ke contoh codingannya aja nih kalau di run tuh seperti apa ya. Nah, kalau di run nanti dia akan seperti ini nih, teman-teman. Kalian bisa lihat di bawah nih. Nah, di sini kita akan tulis angka pertama nih. Angka pertamanya berapa? Mungkin kita ambil contoh saja 20, 200 aja lah, 200. Kemudian kita disuruh meminta angka kedua nih, sesuai di sini angka keduanya apa. Nah, di sini bisa 30. Nah, cukup dengan satu rumus. Di sini kalian bisa apa ya? Bisa langsung dijumlahkan nih. Kan perintahnya tuh C sama dengan A plus B gitu. A ini diambil dari X yang di sini, B juga sama yang diambil dari Y yang di sini, angka kedua. Nah, seperti itu. Habis itu nanti kita return, dia kembali ke atas untuk menjalankan ini ya, yang hasil penjumlahannya. Nah, seperti itulah untuk contoh fungsi ya, yang prototipe fungsi. Nah, kalian juga bisa tulis di sebelum main seperti ini juga sama aja kok, nggak ada bedanya. eh Ya tergantung selera aja sih. Oke, mungkin kalau bagian saya cukup segitu saja. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya saya Nurdin Zakaria Alhani akan menjelaskan tentang fungsi atau void dan juga prosedur. Fungsi void adalah sebuah fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau tidak memiliki return value-nya. Fungsi ini banyak digunakan pada dua kasus berikut. Yang pertama, menampilkan informasi pada layar agar dapat dibaca oleh user. Kemudian fungsi dengan parameter reference, yaitu dengan mengirimkan alamat memori suatu variabel ke dalam parameter. Nah, pada penulisan fungsi atau void ini, eh,
dalam codingan itu ditulis setelah kita memasukkan headernya. Misalkan fungsi pertama yang akan kita masukkan yaitu void bilangan, kita namakan bilangan dan menggunakan integernya A. Dan yang void kedua ini ada void main-nya untuk menjalankan program utamanya. Eh, yang pertama akan muncul itu di void main-nya. Contoh codingan ini yaitu seperti, nah di sini kita akan coba. Jadi pada awalnya itu akan menjalankan si fungsi utama yaitu void main-nya. Ketika kita masukkan angka yang kurang dari atau lebih dari 0, maka akan mengeluarkan hasil positif. Sedangkan jika kita memasukkan yang kurang dari 0 akan mengeluarkan negatif. Di sini kita masukkan angka berapa saja, misalkan 5, akan mengeluarkan positif. Nah, fungsi void ini berfungsi untuk memudahkan kita untuk membagi-bagi codingan kita agar lebih rapi. Jadi misalkan untuk mengerjakan fungsi bilangan kita pisah di atas, misalkan untuk void bilangannya itu kita menggunakan integer A. Nah, void ini juga bisa kita apa namanya minimalkan agar tidak memenuhi untuk mudah dibaca. Kita minuskan saja misalkan seperti ini, jadi yang terlihat hanya fungsi utama saja. Selanjutnya eh, kita lanjut ke parameter. Parameter adalah data yang dimasukkan ke dalam sebuah fungsi yang kemudian akan digunakan pada proses yang ada di dalam fungsi tersebut. Ada dua cara untuk memasukkan parameter pada bahasa C. Yang pertama itu ada pass by value, artinya data yang dilewati hanya nilai dari suatu variabel kemudian disimpan pada variabel lokal pada fungsi. Nah, dengan kata lain, cara ini menggunakan dua variabel yang berbeda, sehingga variabel pada parameter aktual tidak bisa diubah dalam fungsi-fungsi. Nah, fungsi dengan parameter reference yaitu dengan mengirimkan alamat memori suatu variabel ke dalam parameter. Nah, satu lagi itu ada pass by reference, yang artinya data yang dilewati adalah alamat memori dari suatu variabel. Dengan kata lain, cara ini itu menggunakan variabel yang sama, sehingga mengubah nilai variabel dalam fungsi dapat mengubah nilai variabel aslinya. Jadi yang aslinya itu apa, kita dapat mengubah si fungsi awalnya itu yang aslinya jadi variabel yang baru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sekar Sukmanur Farida dengan kode asisten SKR. Pada penulisan program pass by reference, menggunakan tanda ampersand atau tanda dan. Contohnya pada tukar ampersand A, ampersand B. Nah, untuk pass by value, tidak menggunakan tanda ampersand, maka ditulis secara langsung tukar A, B. Untuk pass by value, nilai variabel tidak tertukar karena variabel pada parameter aktual dan variabel pada fungsi merupakan kedua hal yang berbeda. Nah, cara untuk membuat variabel pada pass by reference menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Sedangkan untuk pemanggilan fungsi menggunakan tanda ampersand atau tanda dan. Di depan variabel reference. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara penulisan pass by reference. Di sini itu akan menggunakan nilai tukar di void, maka kita menamakannya void tukar. Kita di sini ingin menukar antara A dan B, tetapi kita masukkan di
void atau fungsi yang kedua, yaitu yang di sini tentang penukaran x dan y-nya. Maka di sini kita masukkan rumusnya x sama dengan y. Lalu bintang ini fungsinya apa? Nah, di sini kita akan membahas hal tersebut. Pointer. Apa itu pointer? Pointer adalah fitur pada bahasa C yang digunakan untuk mengakses dan manipulasi alamat memori suatu variabel. Pointer memiliki dua operator, yaitu difference operator yang menggunakan bintang, kemudian untuk memberikan nilai value dari suatu variabel. Kemudian ada reference operator menggunakan dan. Nah, ini tuh untuk memberikan alamat memori dari suatu variabel. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Apabila ingin ada yang bertanya, boleh hubungi kontak online kami di Deskom Lab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.